Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aisyah Rodia. Pada kesempatan kali ini, marilah kita jelajahi sejarah peradaban Islam dan kebudayaan Islam yang ada di Indonesia. Salah satunya yang berada di Provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu ini terletak di Pulau Sumatera yang memiliki keindahan alam. Selain memiliki keindahan alam yang mempesona, provinsi ini memiliki sejarah peradaban Islam dan kebudayaan Islam yang sangat menarik yang perlu kita ulik sejarahnya. Di sini ada sejarah peradaban Islam yaitu Masjid Jambik yang ada di Provinsi Bengkulu dan kebudayaan Islam yang ada di Provinsi Bengkulu yaitu upacara tradisional Tabot. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas sejarah singkatnya Masjid Jambik dan upacara Tabot untuk memenuhi tugas video dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Ibu Yanti Mulia Roza, SSMA. Ketika kita berbicara mengenai Islam di Bengkulu, itu tidak dapat lepas dari kehadiran Islam di wilayah Nusantara. Setidaknya ada 3 pokok yang menjadi perbedaan, yaitu kedatangan Islam, para pembawanya, dan karakternya. Islam berkembang di Bengkulu kisaran pada tahun 1600 sampai 1700-an. Dakwah Islam di Bengkulu melalui beberapa jalur. Di antaranya melalui Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan interaksi antara kerajaan-kerajaan yang ada di Bengkulu. Salah satu peninggalan Islam yang ada di Bengkulu yaitu Masjid Jambik yang sekarang berada di kota Bengkulu. Masjid Jambik Bengkulu terkenalnya masjid ini bukan hanya karena keunikan bangunannya, melainkan sosok di balik pendiri masjid tersebut. Ya, Masjid Jambik Bengkulu merupakan salah satu karya arsitektur Soekarno selama pengungsian di Bengkulu. Sejarah Masjid Jambik Bengkulu dimulai pada abad ke-18 ketika Kesultanan Banten berkuasa di wilayah Bengkulu. Pada masa itu, Kesultanan Banten memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di wilayah Bengkulu. Pada tahun 1710, pembangunan Masjid Jambik dimulai dan setelah 9 tahun, pada tahun 1719, masjid ini akhirnya selesai dibangun. Masjid Jambik Bengkulu atau sering juga disebut sebagai Masjid Agung Bengkulu tidak hanya merupakan tempat beribadah, tetapi juga menjadi pusat pendidikan dan kegiatan keagamaan. Bangunannya yang terletak dengan arsitektur Melayu klasik mencerminkan keindahan seni dan kekayaan budaya Islam di wilayah ini. Masjid Jambik Bengkulu ini juga memiliki peran dalam perkembangan sejarah di kota Bengkulu selama masa penjajahan Belanda sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan keagamaan. Masjid ini menjadi saksi bisu terhadap perjuangan dan ketabahan masyarakat Bengkulu. Masjid Jambik Bengkulu ini menurut catatan sejarah pada awal mula berdiri di Kelurahan Bajak, yaitu di sekitaran lokasi makam pahlawan nasional yaitu Sentot Alibasa. Kemudian sekitaran awal abad ke-18 dipindahkan ke lokasi sekarang di Masjid Jambik Bengkulu. Pada abad ke-19 bentuknya sangat sederhana. Pada saat itu hanya menggunakan bahan dari material kayu, beratap dengan daun rumpia, dan memiliki lantai yang sangat sederhana pula. Pada masa pergerakan sekitar tahun 1930-an, Gubernur Jenderal De Jonge mengeluarkan kebijakan baru dalam bidang politik. Ia menjalankan sistem politik yang sangat reaksioner terhadap kaum penggerakan, yaitu dilarang berkumpul dan melakukan rapat. Kepada siapa yang melanggar peraturan tersebut akan diancam hukuman. Soekarno salah satu tokoh penggerak pada waktu itu. Karena peraturan gubernur tersebut, ia dianggap melanggar peraturan karena mengadakan rapat di kota Bandung pada tahun 1930-an. Maka ia bersama keluarga menjalani hukuman buang. Mulainya Bung Karno dibuang di Raffles sebelum akhirnya menjalani sisa hukumannya di Bumi Rafflesia sekitar tahun 1938.
Karena melihat situasi masyarakat Bengkulu setempat yang mendambakan kehadiran sebuah masjid yang megah, maka sebagaimana seorang arsitek, ia mewujudkan impian masyarakat Bengkulu dalam bentuk masjid Jamik di Kota Bengkulu seperti yang dapat Anda saksikan pada hari ini. Masjid Jamik Bengkulu ini memiliki ciri khas gaya arsitektur yang corak Jawa dan Sumatera. Masjid ini juga dikenal dengan julukan Masjid Bung Karno. Dana pertama renovasi untuk masjid ini didapatkan dari swadaya masyarakat dan bangunan material pembangunan diambil dari daerah Desa Dingin, Kerajaan Lebong, Bengkulu Utara. Bung Karno sebagai arsitek masjid ini tidak mengubah total struktur pembangunan masjid yang ada. Sebagian yang lama tetap dipertahankan seperti dinding yang hanya ditinggikan 2 meter. Upacara tradisional yang dinamakan dengan tabot dan sering juga diucapkan dengan kata tabui. Di daerah lain yaitu Sumatera Barat dikenal sebagai nama tabui, merupakan upacara berkabungnya kaum Syiah. Upacara ini sudah cukup lama bertumbuh dan berkembang di masyarakat Kota Bengkulu, hingga akhirnya dipandang sebagai upacara tradisional orang Bengkulu, baik dari kalangan kaum Sipai maupun oleh seluruh masyarakat Melayu Bengkulu. Dengan demikian, jadilah upacara tabot sebagai upacara tradisional dari Melayu Bengkulu. Nama tabut berasal dari bahasa Arab yaitu tabut, yang secara harfiah artinya kotak kayu atau peti. Tabot telah diselenggarakan secara turun-menurun sejak abad ke-14. Sejarah pertama kalinya tabot di Bengkulu dirayakan oleh Syekh Burhanuddin atau bisa disebut dengan Imam Songolo pada tahun 1685. Pernikahan Imam Sengolo dengan wanita Bengkulu, kemudian anak cucu dan keturunannya disebut sebagai keluarga Tabot. Latar belakang dari festival Tabot ini yaitu mengingat atas kematian cucu Nabi Muhammad SAW yaitu Husain bin Ali bin Abi Thalib yang wafat di Padang Karbala atau Irak. Mengenai awal mula munculnya upacara Tabot di Bengkulu, menurut keyakinan anggota keturunan Tabot, berkaitan dengan gelombang syariah Islam ke wilayah Nusantara dari Jazirah Arab. Sejak abad ke-7 melalui Laut Arabia masuk keluar Sungai Indus. Mereka sampai pertama kali di Bengkulu berlabuh di Bandar Sungai Surut pada hari Kamis 5 Januari tahun 1336 Masehi. Rombongan ini terdiri dari 13 orang di bawah pemimpin Imam Maulana Ishaq, keturunan Ali Zainal Abidin bin Al-Husain Ali bin Abi Thalib dan kawan-kawan. Upacara Tabot di Bengkulu pertama kali dikaitkan dengan Maulana pada tahun 1336. Tradisi ini diturunkan oleh Bakar dan Imam Sobari, namun silsilah ketiga orang ini tidak diketahui. Kepercayaan Tabot diteruskan oleh Syekh Badan dan anak Burhanuddin Imam Sengolo. Untuk periode berikutnya, keturunan Imam Sengolo yang mempertahankan dan melanjutkan tradisi Tabot di Bengkulu. Tradisi ini diwariskan turun-menurun. Mereka yang mewariskan biasanya juga disebut dengan keluarga Tabot. Mereka bertanggung jawab atas penyelenggaraan upacara Tabot. Perayaan Tabot dari tahun ke tahun dilaksanakan oleh keturunan pewaris Tabot. Saat ini Tabot bukan hanya berperan sebagai perayaan tradisi, tetapi juga berkembang menjadi festival budaya di Provinsi Bengkulu di setiap tahunnya.
Mungkin bisa dilihat dari video-video sebelumnya atau video-video tadi yang telah dipaparkan, itu termasuk adalah festival Tabot yang diadakan di Bengkulu pada tahun 2023, tepatnya pada tanggal 1 sampai 10 Muharram. Tradisi Tabot akan diselenggarakan di Provinsi Bengkulu atau sekarang bisa disebut dengan Festival Tabot. Festival Tabot ini tidak hanya menampilkan serangkaian upacara tradisi Tabot, tetapi juga menyelenggarakan acara yang menarik di setiap tahunnya. Tradisi Tabot ini terdiri dari 9 proses acara. Yang pertama, mulai dari mengambil tanah atau mengambil tanah. Yang diambil harus mengandung unsur-unsur magis, oleh karena itu harus diambil dari tempat yang keramat. Yang kedua, duduk penja atau mencuci jari-jari. Penja adalah benda yang terbuat dari kuningan, perak, atau tembaga yang berbentuk telapak jari tangan manusia, lengkap dengan jari-jarinya. Karena penja ini disebut juga dengan jari-jari. Ritual yang ketiga yaitu menjara atau mengandun, artinya berkunjung atau mendatangi kelompok lain untuk beruji atau bertanding dol, alat musik tradisional yang ada di Bengkulu. Selanjutnya yang keempat yaitu merandai atau pengumpulan dana yang dilakukan oleh jola atau orang yang bertugas pengambilan dana untuk kegiatan kemasyarakatan. Selanjutnya tahap kelima adalah arak penja, yang dimana penja diletakkan di dalam tabot dan diarak di jalan-jalan utama kota Bengkulu. Selanjutnya tahap keenam merupakan acara pengarakan penja yang ditambah dengan serban atau sorban putih dan diletakkan pada tabot kecil. Tahap ketujuh adalah gam atau tenang, merupakan tahapan dalam upacara Tabot yang wajib ditaati. Dalam tahapan gam merupakan saatnya di mana tidak diperbolehkan mengadakan kegiatan apapun. Tahap ke-8 dilakukan pada tanggal 9 Muharram, juga yang disebut dengan arak gendang. Tahapan ini dimulai dari pelepasan tabot bersanding di gerga masing-masing dan arak-arakan tabot. Yang terakhir yaitu terbuangnya tabot adalah suatu rangkaian upacara ritual tabot yang dimulai jam 9 pagi, di mana seluruh tabot dikumpulkan di lapangan Merdeka di depan rumah jabatan Gubernur Bengkulu. Dan tabot-tabot ini telah disandingkan oleh personal dari keluarga tabot, dan sekitar jam 10 pagi arak-arakan tabot akan dilepas untuk menuju kompleks pemakaman umum Karabela, dan di tempat itu menjadi lokasi ritual tabot terbuangnya, karena di sana pemakaman Imam Sungulo, yaitu orang yang pertama kali memperkenalkan acara tabot tersebut di Bengkulu.